Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Topik pembahasan kita pada pagi ini berdasarkan nota yang Ustaz kirim ke dalam grup, begitu juga di dalam Facebook. Topik kita pada pagi ini adalah akibat mengutamakan dunia daripada akhirat. Akibat mengutamakan duniawi daripada ukhrawi. Apa akibatnya bila tindak tanduk harian kita hanya tertumpu kepada dunia dan dunia? Apakah kita layak mendapat ganjaran di akhirat nanti? Atau sebaliknya? Topik ini kita akan bahas secara khusus berdasarkan ayat 15 dan 16 dari surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita bacakan dulu untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wal a'yadzu billah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dua ayat saja. Tapi kandungannya sungguh mengerikan. Disebabkan yang kita fikir ini kejayaan dunia saja. Tak fikir akhirat. Terjemahan ayat. Terjemahan harfiah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Niscaya kami, kata Allah, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Pada ayat berikutnya, ayat 16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Balasan untuk orang yang di dunia ini, segala kegiatannya dunia. Mereka tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang mereka usahakan itu ketika di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Apapun kebaikan yang mereka lakukan ketika dunia, tidak ada value. Zero. Okey, itu baru terjemahan harfiah, direct translation. Atau literal translation. Untuk mendapat pengajaran dari ayat Quran, kita perlu kepada terjemahan yang kedua. Terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah. Yang disebut juga dengan tafsir. Ini tafsirnya. Terhadap ayat yang pertama, yaitu ayat 15. Kita ulang sekali lagi.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu, pekerjaan di dunia, dengan sempurna. Allah akan berikan balasan usaha mereka di dunia dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dirugikan walau sedikit. Di mana? Di dunia. Hadirin dan hadirat tafsiran ayat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat itu bahwa siapa yang menginginkan kesenangan hidup di dunia seperti makanan, minuman, pakaian, perabot, binatang ternak dan anak-anak. Tetapi sayangnya mereka tidak mengadakan persiapan yang berguna untuk hidup di akhirat. Banyakkan anak, bimbing anak agar maju dan cemerlang di dunia, terbatas pada ilmu-ilmu akademik sahaja. Bukan ilmu agama. Asal dapat hidup mewah. Tak kisah dari mana income-nya. Walaupun secara rasuah. Untuk mendapat kedudukan di dunia. Tak kira cara, walaupun dengan cara yang curang. Tabur duit. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka apa yang mereka inginkan. Tapi pada masa yang sama mereka tidak beriman pada Allah. Tidak bersihkan diri mereka dari maksiat dan dosa. Dan sifat-sifat yang tercela. Maka Allah memberikan untuk mereka di dunia apa yang mereka inginkan itu sesuai dengan sunnah Allah. Usaha, awak akan dapat. Usaha, awak akan dapat. Walaupun usaha itu usaha yang dilarang oleh Allah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Jawabnya, kejayaan di dunia dia lebih berkait rapat dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang. Bukan niat. Ikhlas ke, tak ikhlas ke, bukan menjadi syarat untuk kejayaan di dunia. Coba dengar penjelasan dari ulama tafsir. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang riya ketika berbuat baik, riya karena manusia ingin mendapat sanjungan manusia, makna itu riya. Niscaya Allah akan memberi ganjaran kebaikannya di dunia. Dia akan dapat.
Seperti sesiapa yang melakukan salat, puasa, tahajud waktu malam, tetapi amalannya itu musnah dan tidak diterima oleh Allah karena niatnya semata-mata keduniaan. Sedangkan di akhirat, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini komen daripada Abdullah ibnu Abbas, orang yang pakar dalam tafsir Quran di zaman Nabi, berkat doa Nabi ketika beliau baby. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini Abdullah ibnu Abbas ilmu agama yang mendalam dan berilah dia kemahiran dalam menafsirkan Quran. Itu komen beliau. Dari Anas bin Malik, begitu juga Al-Hasan. Apa makna ayat di atas? Apa sebab ayat itu diturunkan? Ini menyangkut asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan karena sikap Yahudi dan Nasrani. Mereka banyak buat baik, tapi sayangnya mereka kafir. Mereka akan dapat apa yang mereka usahakan. Sedangkan menurut Imam Mujahid dan lain-lain, sebab turun ayat ini adalah karena sikap sebahagian sahabat Nabi. Maknanya orang Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kata Mujahid, sebab ayat ini turun karena sikap segelintir sahabat yang ria ketika beramal. Dia salat, dia puasa, dia haji, dia umrah. Tapi ria. Sia-sia. Ria kan maknanya ingin mendapat sanjungan manusia. Ingin dihormati oleh manusia. Bukan karena Allah semata. Oleh sebab itu, kita orang Islam juga perlu hati-hati dalam apa saja usaha yang kita lakukan. Sedangkan menurut Imam Qatadah, juga salah seorang pakar tafsir, barang siapa yang berbuat baik didorong oleh niatnya semata-mata karena mengharap habuan di dunia. Dunia saja. Agar orang respect dan hormat untuk jadi leader. Bukan karena Allah. Bukan karena ingin memperjuangkan agama Allah. Asal dapat menjadi pemimpin. Walaupun dengan mendapat pemimpin, orang-orang kafir dirangkul. Orang-orang Islam dimusuhi. Dia tak kisah. Asal jadi pemimpin. Hati-hati. Allah yang cakap. Menurut Qatadah, barang siapa yang berbuat baik didorong oleh niatnya semata-mata karena mengharap habuan di dunia, niscaya Allah akan memberinya ganjaran di dunia tersebut. Dia boleh jadi pemimpin. Dia boleh jadi kaya. Dia boleh mendapat gelaran, bermacam-macam gelaran di dunia. Tun ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, dia akan dapat. Karena orang menilai dari apa yang dia buat. Tetapi dia tidak diberi ganjaran di akhirat. Oh, jangan harap di akhirat dia akan dapat ganjaran. Sedangkan orang-orang yang beriman,
yang ikhlas ketika beramal akan diberi ganjaran di dunia dan di akhirat. Apalagi untuk menjadikan Islam itu agama yang tertinggi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pandangan-pandangan itu jangan kita abaikan. Itu pandangan semua pakar-pakar tafsir zaman dahulu kala. Nah, sekarang kita ingin pula mendapat pandangan ulama tafsir moden. Antara lain Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Apa kata beliau? Coba dengar baik-baik. Barang siapa yang keinginannya terbatas kepada kesenangan dunia dan perhiasannya, seperti kemewahan hidup, pakaian, perabot, rumah tangga, bukan yang dicarinya kebahagiaan akhirat, bukan. Bukan tujuannya untuk menjadikan Islam itu semakin tinggi di mata rakyat. Bukan itu. Niscaya Allah akan memberi kepadanya ganjaran usahanya itu di dunia. Seperti kesehatan, kedudukan, keluasan rezeki, dia akan dapat. Tapi niatnya itu Allah tahu, untuk dunia saja. Begitu juga zuriat keturunan. Allah SWT akan sempurnakan semua itu tanpa dikurangi sedikit pun sesuai dengan usaha mereka. Sebab kejayaan di dunia sangat berkait rapat dengan usaha dan takdir Allah. Usaha dan takdir Allah. Sedangkan kejayaan dan kebahagiaan di akhirat pula sangat tergantung pada kehendak Allah, kurnianya dan ihsannya. Itu pandangan Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kita ambil satu lagi pandangan ulama tafsir mutaakhir, modern. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Dalam tafsirnya menerangkan makna ayat tadi. Ungkapan a'malahum, amalan-amalan mereka atau pekerjaan mereka dalam ayat di atas, orang-orang yang apabila menginginkan dari perbuatan mereka itu hanya untuk dunia. A'malahum, perbuatan-perbuatan mereka itu boleh dengan makna al-a'malul khairiyah, segala bentuk amal kebaikan. Dan boleh pula dengan makna al-a'malu ad-dunyawiyah, amal-amal dunia. Apa dia amal-amal khairiyah? Silaturahim, menghormati tetamu, berbuat ihsan kepada fakir miskin. Itu adalah al-a'malul khairiyah, khair, amal-amal baik.
Amalan seperti ini mencakupi juga orang-orang kafir. Bukan hanya orang Islam yang akan dapat ganjaran di dunia. Orang kafir juga. Kalau dia berusaha keras dalam berniaga, dia juga akan dapat untung. Bila dia bekerja keras untuk menjaga kesehatannya dengan jogging, makan suplemen, riadah, orang kafir juga akan sehat. Itu maksudnya. Oleh itu mereka, orang-orang kafir juga layak mendapat ganjaran di dunia. Seperti pertambahan harta, seperti pertambahan anak cucu, keselesaan hidup. Itu yang dimaksudkan dengan al-a'malul khairiyah. Dia akan dapat balasan di dunia lagi. Tak kira dia Muslim atau non-Muslim. Demikian juga terhadap al-a'malud dunyawiyah, amal-amal dunia, seperti bisnes, pertukangan, pertanian, kedokteran, sebagai engineer. Kesemua amal-amal tersebut, sama ada amal kebaikan atau amal keduniaan, sama ada dilakukan oleh Muslim atau orang kafir, mereka akan dapat ganjaran di dunia. Oleh sebab itu, kekufuran seseorang sama sekali tidak menghalangnya daripada mendapat kebaikan di dunia. Itu sebabnya kata Imam Al-Maraghi, ini ulama tafsir temporer lagi, ulama tafsir modern lagi, berasal dari Mesir, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Tafsir Al-Maraghi menyebut, inna madaral arzaqi fid dunya alal a'mal la 'alan niyati wal maqasid. Yang menjadi ukuran kejayaan seseorang di dunia terhadap amalan-amalannya. Kejayaan seseorang di dunia sangat tertakluk pada amalnya, kerjanya, usahanya, bukan berdasarkan niat dan maksud. Walaupun niatnya riya, walaupun maksudnya bukan karena Allah, dia akan mendapat kejayaan tersebut di dunia. Walaupun untuk mendapat kejayaan, dia rasa perlu memfitnah orang ini, orang itu, supaya dia boleh menang. Memfitnah kan hukumnya tak boleh. Tapi karena dia bekerja keras dengan timnya, fitnah sana, fitnah sini, dia akhirnya berjaya juga. Ustaz tidak sebut ya, golongan mana, parti mana, Ustaz tak sebut. Ingat selalu, kejayaan di dunia sangat ditentukan oleh kerjanya, usahanya. Bukan kejayaan di dunia karena keikhlasan niatnya atau tujuannya atau maksud. Tapi jangan harap di akhirat. Kalau amalan-amalan tersebut semata-mata agar berjaya di dunia, bukan karena Allah. Semua sebab dilalui, walaupun sebab-sebab itu dimurkai atau dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.
Ustaz ulang sekali lagi terjemahan kaedah yang diperkenalkan oleh Imam Al-Maraghi. Sesungguhnya yang menjadi ukuran perolehan rezeki di dunia sangat berkaitan dengan usaha atau kerja, bukan berdasarkan niat atau tujuan. Okey, setelah kita faham tafsir ayat 15, kita sambung ayat 16, ayat terakhir. Kita baca dulu. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Di dunia dia memang akan berhasil mendapat apa yang dia inginkan. Tapi di akhirat menunggu neraka. Bukan syurga, neraka. Walaupun dia orang yang beriman, walaupun dia orang Islam. Allah yang cakap. Bukan Abdullah Yasin yang cakap. Hadirin dan hadirat, bukan hanya tempat mereka neraka. Mengapa Pak Ustaz tempat mereka neraka? Padahal mereka orang Islam. Lalu Allah sambung lagi. وَهَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan itu. Apa yang mereka telah usahakan di dunia yang baik-baik tadi lenyap di akhirat. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Salat mereka, puasa mereka, zero. Tidak ada nilai. Okey, sekarang kita ingin pula tahu apa dia terjemah maknawiyah ayat. Ayat ini menerangkan lagi bahawa walaupun orang-orang yang menumpukan usaha mereka untuk kesenangan dunia itu akan mendapat apa yang mereka inginkan di dunia, sebagaimana yang dijanjikan pada ayat sebelumnya, tetapi karena mereka tidak membuat persiapan untuk kebahagiaan di akhirat. Bukan usaha mereka di dunia itu untuk akhirat, bukan. Ria. Semata-mata hanya ingin menjadi pemimpin. Walaupun bekerja sama dengan non-Muslim, musuhi orang-orang Islam. Itu bercanggah. Ingat ya, kita mesti berlaku adil pada orang-orang kafir. Betul? Tapi jangan tahu ayat itu saja. Ayat 8 Al-Ma'idah. Jangan sekali-kali kamu berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang kamu benci. Berlaku adil lah. Yes, itu berlaku adil. Hatta orang kafir, kita mesti berlaku adil. Tapi tidak namanya berlaku adil. Andai kata orang-orang kafir itu diberi peluang untuk mengatur negara, lepas lagi meletakkan di posisi sebagai policy maker. Allah yang sebut berapa banyak dalam ayat Quran. Jangan kamu angkat orang kafir sebagai pemimpin kamu.
kecuali pada kedudukan-kedudukan yang bukan menentukan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kamu beriman pada sebahagian ayat, lalu kamu kufur pada sebahagian ayat yang lain. Berlaku adil pada orang kafir dituntut. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ada larangan, jangan angkat orang kafir sebagai pemimpin. Sebab itu namanya tidak adil. Itu sebabnya ada penceramah mengatakan, haram orang Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, apalagi sebagai pemimpin yang cukup menentukan masa depan negara. Belajar dan belajar lagi. Jangan dahulukan ta'assub fanatik. Karena mereka tidak membuat persiapan untuk kebahagiaan di akhirat, maka mereka tidak mendapat apa-apa di akhirat nanti kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, andai kata kita punya anak yang terlibat dengan politik, ibu-ibu dan bapa-bapa tolong nasihatkan anak supaya berhati-hati. Lebih baik tidak diangkat menjadi pemimpin kalau hanya sekedar tujuannya untuk jadi pemimpin. Malah memberi laluan pada orang-orang kafir, no. Lebih baik jangan jadi pemimpin. Kecuali orang-orang yang berusaha membersihkan diri mereka dari dosa dan kejahatan. Dan bukan pula untuk mengejar keutamaan dan takwa. Itulah sebabnya segala usaha mereka di dunia hanya sia-sia belaka di akhirat nanti. Di akhirat nanti sia-sia belaka. Walaupun barangkali di dunia dulu mendapat apa yang mereka inginkan. Yang mereka dapat hanya neraka. Allah yang sebut. Kalau matlamat utamanya hanya sekedar dunia. Ingat hadirin dan hadirat. Kita tidak hanya hidup di dunia. Sekarang ini. Kita akan hidup dua alam lagi. Yang cukup menakutkan. Alam barzakh dan alam akhirat. Di alam barzakh, Munkar wa Nakir akan tanya. Dapat menjawab, dan yang menjawab itu adalah amal. Orang tersebut akan mendapat nikmat kubur, tapi bila tidak dapat menjawab, yang dia akan dapat azab kubur. Bila kiamat, manusia akan dihimpun di padang mahsyar. Amal mereka akan ditimbang. Bila amal mereka itu ria, hanya untuk dunia saja, bukan karena Allah. Yang lebih berat maknanya amal mereka adalah amal kejahatan. Kalaupun ada amal-amal baik dulu di dunia, tapi tidak ada value, tidak ada nilai. Karena ria. Ingat, innamal a'malu binniyat. Amal diberi oleh Allah ganjaran berdasarkan niat. Hanya amalan
karena Allah, karena agama Allah. Amalan itu saja yang akan memberatkan timbangan amal baik. Tapi amal baik macam mana pun bila niatnya tidak elok, hanya dunia saja, Allah tidak bagi ganjaran. Yang Allah bagi hanya neraka. Sekali lagi Imam Al-Malaraghi mengatakan, ayat ini Allah menerangkan dalam ayat ini tentang golongan yang bakal menderita nasibnya di akhirat nanti. Kata Imam Al-Malaraghi, tujuan setiap usaha kebaikan yang mereka lakukan di dunia tidak lain kecuali keduniaan dan perhiasan dunia semata-mata. Supaya boleh duduk di tempat yang empuk, supaya rakyat hormat. Itu makna perhiasannya. Dengan memiliki kedudukan, gaji pun besar, sehingga boleh beli ini, beli itu. Tapi setakat kebahagiaan di dunia. Di akhirat mereka hanya mendapat neraka. Di akhirat mereka hanya akan mendapat neraka. Sebab agar amal kebaikan di dunia diberi ganjaran pahala di akhirat, mestilah memenuhi syarat. Syaratnya niat, ikhlas. Antaranya membersihkan jiwa dengan iman. Termasuk kerja berdakwah ini. Orang beri hadiah ke, orang tak bagi hadiah ke, tak kisah. Terus berdakwah. Orang kasih RM10 ke, orang kasih RM5, orang kasih RM1. Alhamdulillah. Sebab harapan kita dengan berdakwah, kita dapat ganjaran di akhirat. Itu sebabnya kuliah online seperti ini, kita tidak tetapkan berapa mesti bayar sebulan. Na'udzubillah. Tapi bila ingin menghadiahkan, karena kita juga ada tim, karena dakwah kita ini bukan dakwah online saja, tapi kita juga biayai beberapa pendakwah untuk pergi ke penjara, khasnya penjara Kajang. Semuanya duit daripada duit yang didermakan. Alhamdulillah. Itu hadiah. Kata orang Arab, al-hadiyatu la turab. Hadiah jangan ditolak. Tapi nak minta buat kerja-kerja macam ini, no. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu, kita mendapat ganjaran besar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang turut serta menyumbang untuk kelancaran dakwah seperti ini juga akan mendapat ganjaran yang sama. Niatnya ikhlas. Mata-mata ingin mendapat ganjaran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu memberi petunjuk, bimbingan, hidayah kepada seseorang dengan menerangkan kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah, kamu akan dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengikuti panduanmu, bimbinganmu, dengan tidak dikurangi sedikit pun. Yes. Yang kita harap tuh itu. Bukan harap nama. Alhamdulillah, pemergian Ustaz dan kawan-kawan atas nama Gasma
ke Kuala Kangsar, ke Perak, semalam balik. Alhamdulillah mendapat sambutan luar biasa. Semangat mereka kita datangi. Alhamdulillah. Sebab yang kita ceramahkan pada mereka bedah 2 buku. Buku yang sangat penting dalam Islam. Hakikat 2 kalimah syahadat dan bahaya syirik. Topik ini yang kurang dibahas dalam masyarakat Islam Nusantara. Pembahasan selalu berkisar tentang fiqh. Tapi akidah, tauhid, dan fadilatnya, syirik dan bahayanya kurang mendapat pendedahan sebagaimana semestinya. Itu sebabnya kita bimbang. Banyak macam mana pun salat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali boleh jadi zero. Andai kata tidak berhati-hati dalam bab syirik. Andai kata tidak faham makna 2 kalimah syahadat. Itu sebabnya buku itu kita bagi secara percuma kepada jemaah, markas-markas tahfiz, sekolah-sekolah, dan mereka sangat happy. Ucapkan banyak terima kasih. Dan Ustaz pun himpun itu melalui derma orang ramai. Jangan bimbang, kita akan dapat ganjaran. Insya Allah. Asalkan niat kita. Di akhirat mereka hanya mendapat neraka. Sebab agar amal kebaikan di dunia diberi ganjaran pahala di akhirat, dia ada syarat. Niatnya mesti ikhlas lillah. Membersihkan jiwa kita daripada maksiat, riya, dan lain-lain. Sedangkan apa yang mereka lakukan di dunia, walaupun pada zahirnya kebaikan, ihsan, seperti sedekah, silaturahim, dan lain-lain, namun semua kebaikan itu dilakukan tidak atas dasar mendekatkan diri kepada Allah, tapi semata-mata dunia. Tapi sebaliknya lebih kepada kepentingan diri, seperti riya, sum'ah, supaya mendapat pengaruh, bangga diri, serta lebih kepada membela kekerabatan, walaupun dalam perkara batil. Oleh itu, tiada balasan untuk mereka kelak di akhirat, sebab mereka lebih mengutamakan duniawi. Alhamdulillah. Ustaz yakin kita semakin faham tentang topik akibat mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal hadirin dan hadirat, kehidupan yang hakiki bukan di sini, tapi di alam akhirat, di alam barzakh. Kalau bahagia di 2 alam itu, itulah bahagia hakiki. Kalau menderita, itulah penderitaan yang hakiki. Sama ada dapat azab kubur atau azab neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, jiwa jadi tenang, tapi juga di akhirat. Kita akan dapat nikmat akhirat, yaitu syurga, malah sebelum itu nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Ini gunanya ilmu. Dan syaitan paling suka kita tidak ada ilmu seperti ini, supaya kita senantiasa dalam kongkongan dan kehendak iblis. Profesor Wahbah Az-Zuhaili
berkata, dari dua ayat di atas dapatlah diambil beberapa kesimpulan. Dua ayat di atas, ayat 15 dan 16. Beliau himpunkan di sini, ada 5 kesimpulan. Coba dengar baik-baik sebelum kita akhiri. Pertama sekali, ayat ini menunjukkan betapa adilnya Allah. Bukan saja adil, bijaknya Allah. Sebab Allah tahu segala-galanya. Bukan zahir saja. Apa yang ada dalam hati Allah tahu. Itu makna adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Manusia belum tentu adil. Kita kalau lihat orang itu bercakap begitu-begitu, kita langsung katakan itu orang baik. Tapi niatnya kita tak tahu. Batinnya kita tak tahu. Tapi Allah tahu zahir batin. Itu menunjukkan Allah Maha Adil lagi Maha Bijak. Yang kedua, barang siapa yang melakukan kebaikan atas dorongan riya, menunjuk-nunjuk, atau sum'ah, suka memperkatakan, menyampaikan pada orang lain yang baik-baik belaka. Itu namanya sum'ah. Niscaya Allah akan beri balasan kebaikan itu di dunia. Sebab orang ramai boleh ditipu dengan kata-kata. Tapi berapa banyak orang yang cakap tak serupa bikin. Manusia pun kadang-kadang boleh menilai. Apatah lagi Allah. Allah berfirman pada ayat awal surat Saf. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kutukan dan murka Allah ke atas orang yang bercakap tapi tidak berbuat. Yang dalam bahasa Melayu, cakap tak serupa bikin. Janji macam-macam janji. Tapi janji tinggal janji. Yang penting dapat kedudukan. Itu di antara petunjuk ayat. Yaitu bila dia berbuat tapi niatnya riya, sum'ah, dia tidak akan mendapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan yang ketiga, menurut jumhurul ulama, ayat ini bersifat mutlak dan bersifat umum. Yaitu sama ada kafirin atau mukminin. Jangan katakan saja ya orang kafir tempatnya neraka. No. Orang Islam, andai kata nampaknya dia berbuat baik, tapi motifnya, pendorongnya bukan untuk agama Allah, bukan karena Allah. Tempatnya juga adalah neraka. Itu jumhurul mufassirin. Jumhurul ulama, terutama ulama tafsir kata, ayat ini bersifat umum. Bukan hanya terbatas orang kafir masuk neraka. Orang yang beriman, orang Islam juga layak masuk neraka. Andai kata aktiviti-aktiviti yang mereka buat di dunia, semata-mata karena dunia. Yang keempat, Islam menyeru umat manusia agar memberi keutamaan
kebahagiaan di akhirat melebihi daripada di dunia. Walaupun makan sederhana, pastikan yang halal. Kalau diangkat menjadi pemimpin, berlaku adillah pada semua. Jangan ada khianati, supaya dapat ganjaran di akhirat. Dah, andai kata sudah niat yang ikhlas, ternyata tidak terpilih, tidak diangkat. Syukur pada Allah. Barangkali itu lebih baik daripada diangkat kalau hanya menunggu di akhirat nanti neraka. Ingat, kedudukan adalah amanah daripada Allah. Semua kita tahu hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya di akhirat nanti. Pemimpin akan ditanya macam mana dia memimpin. Namun demikian, seseorang berhak dan layak mendapat ganjaran kedua-duanya di dunia dan di akhirat jika amal kebajikan itu dilakukan dengan maksud dan niat yang ikhlas. Apa makna ikhlas? Semata-mata karena Allah. Dan terakhir, topik pembahasan kita pagi ini, akibat mendahulukan dunia dari akhirat. Kesimpulan terakhir, orang-orang kafir akan berada kekal selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan orang-orang yang beriman, walaupun ada kemungkinan mereka masuk neraka karena dosa demi dosa, namun mereka tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kecuali bila mukmin Muslim tersebut berbuat syirik. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita selamat daripada ancaman yang terkandung di dalam dua ayat di atas. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dengan topik yang lain pula. Nota dengan topik yang lain pula, insyaAllah.